Listener Radio Digital Manado, saat ini saya bersama Bapak Andre Prasmuko, Kepala BI Sulawesi Utara, berdiskusi, berdialog ringan dan berkualitas untuk meliterasi kita semua di sisi kegiatan-kegiatan Bank Indonesia. Tentunya di sore ini kami akan agak fokus di beberapa kegiatan yang spesifik sehubungan dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Pak Andre, terima kasih atas kolaborasi ini, kesediaan ini. Ya, seperti pengantar tadi Pak Andre, ternyata rupiah bukan hanya alat transaksi dan sekedar mata uang. Namun di balik itu rupiah juga memiliki nilai lain yang bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu Bank Indonesia dalam beberapa tahun saya monitor banyak sekali kegiatan-kegiatan seputaran sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Agak penasaran memang untuk hal ini. Tapi barangkali apa latar belakangi kampanye cinta, bangga, paham rupiah? Terima kasih Pak Audi. Ini berawal dari success story, mungkin masyarakat sudah tahu dulu ada slogan yang namanya 3D gitu kan, di Raba, di Terawang, satu lagi di di aja ininya ya. Jadi kayak itu. Jadi 3D itu sudah terkenal itu. Jadi untuk melihat fisik uang itu asli atau palsu dengan tagline itu 3D. Gitu. Nah sekarang kita pengen mengenhance lagi bahwa uang itu bukan hanya sebagai alat pembayaran, tapi uang itu adalah simbol dari kedaulatan dan persatuan bangsa. Jadi pemakaian uang itu menunjukkan bahwa disitulah bangsa Indonesia berdaulat. Jangan sampai pakai uang yang lain dong, gitu. Makanya pakai uang rupiah gitu. Makanya kami meningkatkan berharap masyarakat juga lebih memahami dengan sekarang strategi campaign kami cinta, bangga, dan paham rupiah gitu. Jadi itu tadi dari dulu hanya physically, sekarang sudah diharapkan masyarakat memahami mengapa harus dengan uang rupiah. Tidak hanya memahami bentuk fisiknya, tapi ada reason behind-nya itu apa, sehingga mereka lebih paham. Oke, tentunya ini berangkat dari latar belakang sisi BI, tetapi bagaimana masyarakat melihat pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap rupiah itu sendiri? Iya, jadi sebenarnya pemahaman masyarakat itu, jadi Bank Indonesia itu bukan istilahnya membrainwash itu ya enggak lah, menumbuhkan gitulah, menumbuhkan rasa cinta dan paham masyarakat. Jadi di situ nanti kita akan bicara banyak bahwa di dalam mata uang rupiah ini yang merupakan simbol kedaulatan itu ada cerita di situ. Jadi kalau Pak Audi dan para pendengar ini, pemirsa ini memperhatikan, di uang kita itu kan juga ada nasionalisme dengan adanya pahlawan. Kemudian ada objek-objek wisata, ada budaya dan semacamnya. Jadi ceritanya banyak. Nah, kemudian dari situ kita berharap bahwa masyarakat juga kalau sudah tahu ini merupakan simbol kedaulatan, maka bangga menggunakannya di mana-mana, tidak menggunakan mata uang yang lain gitu. Harapannya begitu. Karena kalau pakai mata uang yang lain, Pak Audi tentunya tahu ya nilai rupiah kita akan tergerus kan, yang berjaya kan mereka. Oh, ini kan negara kita, kenapa harus pakai itu? Selain itu juga berharap bahwa kalau sudah tahu itu semua, masyarakat juga akan semakin bijak lah berbelanja, menggunakan ininya, menggunakan rupiahnya untuk berbelanja atau untuk kebutuhan yang lain. Itu sih. Saya rasa berelasi dengan
peringatan hari kemerdekaan yang Ya, akan kita iya, betul, laksanakan kan, kita bawa bangga terhadap rupiah juga, itu berrelasi dengan kedaulatan itu sendiri. Tetapi apa nilai penting dari rupiah yang perlu diketahui oleh masyarakat? Iya, jadi kami highlight lagi itu bahwa karena simbol kedaulatan pasti di situ ada hal-hal yang memang menarik. Tadi memang pahlawan-pahlawan nasional itu ada di sana. Kalau di sini di Manado kan ada Samratulangi toh di uang 20.000. Kemudian ada apa objek-objek wisata atau apa pemandangan-pemandangan yang indah di seluruh Nusantara di berbagai mata uang itu. Sekaligus juga kekayaan budaya, jadi berbagai macam tarian itu ada di dalam, Ada di gambaran mata uang betul, itu. yang itu gitu. Jadi harapannya masyarakat memahami bahwa sebagai simbol kedaulatan membawa misi yang banyak di dalam uang itu. Semoga uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Wah, luar biasa. Tetapi tentunya terkait dengan kampanye ini, apa ya saja yang sudah Pak Andi dan teman-teman sudah lakukan sejauh ini? Ya. Khususnya di Sulut dan Iya. Di Sulawesi Utara mulai dari mana ya? Mulai dari Bitung sampai Kota Mobagu sampai ke Miangas sana itu kawan-kawan sudah berusaha melakukan sosialisasi, Pak Odi. Jadi sosialisasi itu kami bisa melalui datang ke sekolah-sekolah, kami juga datang ke komunitas, baru-baru ini kita datang ke kecamatan-kecamatan gitu kan, bersama dengan Nyong Noni menjelaskan itu. Kita rangkul komunitas, kita juga bekerjasama dengan guru. Jadi guru-guru diberi pelatihan supaya guru juga bisa menjelaskan kepada murid-muridnya mengenai cinta bangga dan paham rupiah. Selain itu juga ada event kegiatan ya, kita undang ngadakan keramaian lah gitu, sehingga masyarakat juga jadi semakin memahami apa itu cinta bangga dan paham rupiah. ya, semonitor saya bahwa barusan ini juga ada diinisiasi dengan running di Megamas barusan, saya rasa juga. Tetapi saya lebih spesifik, kalau sosialisasi di kepulauan bagaimana pengalaman yang sudah dilakukan? Menarik ini. Saya merasakan sendiri. Nah, itu kalau yang itu. Tapi teman-teman lebih banyak, mulai dari Siau, Sangihe, Talaut, Miangas, beberapa pulau di Nusa Utara itu dikunjungin sama teman-teman dengan menggunakan kapal angkatan laut. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan angkatan laut untuk mengunjungi pulau-pulau yang terpencil itu, karena ya memang nggak ada transportasi transportasi komersil nggak ada gitu. Jadi mereka berkunjung ke sana, mengadakan penukaran uang sekaligus juga sosialisasi mengenai CBB. Kalau saya sendiri, saya merasakan pengalamannya waktu saya mengunjungi Talaut. Sedikit kisah ya, agak belok cerita. Talaut ini kami datang hari Kamis kalau nggak salah, naik pesawat. Pengennya pulang cepet, ternyata nggak ada transportasi dari sana. Akhirnya harus menunggu hari Senin. Hari Senin. Jadi baru bisa ada pesawat itu. Jadi sebegitu ininya ya, terpencilnya pulau-pulau kita, dan transportasi juga mungkin ya karena alasan komersial juga kan, jadi nggak bisa melayani setiap hari gitu. Tapi dengan begitu kami, saya sendiri mengalami bagaimana berada di pulau terluar. Kendala memang ya, kendala. Ya. Apalagi bisa dibayangkan nanti di kepulauan yang Miangas. Ya. Sebab di situ ada banyak persimpangan. Betul. Teman-teman kita dari negara seberang. Ya, ya itu kendala-kendala ya. Tentunya ini kendala yang akan memperkuat dan bisa kita pelajari bersama. Iya. Nah, dalam
kendala dan itu kami juga memperhatikan ada salah satu kampanye yang istilah 5J. Apa sih Pak ini 5J ini? Kenapa harus 5J? 5J itu ya, Pak Audi, J-nya itu sudah pasti jangan gitu, semuanya jangan gitu kan. Jadi 5J akhirnya. Tapi di dalam jangan yang 5 ini, di dalamnya ada ajakan. Jangan dilipat. Ini uang itu, kalau uang kertas itu ya jangan dilipat. Kalau uang logam ya silahkanlah mau dilipat. Kalau bisa, tapi kalau uang kertas itu tadi jangan dilipat. Karena sayang, bekasnya kan ada, jadi itu cepat lusuh nanti uangnya. Itu. Yang kedua, jangan dicoret. Kan memang uang bukan untuk media tulis. Media tulis kan ya pakai kertas lah. Sekarang kalau handphone ya sudah gampang lah, nulis pakai ngetik aja pakai jempol gitu kan. Terus jangan diremas. Nah ini biasanya karena mau dimasukkan ke tempat yang lebih kecil, diremas-remas masuk, rusak nanti, sayang gitu kan. Setelah itu jangan di stapler. Ini biasanya untuk memudahkan, ya 100 ribuan stapler gitu. Nah ini kan jadi rusak, terus bukanya kan jadi susah, padahal sekarang sudah ada mesin ATM yang setor. Kalau di staples kan nggak bisa ngitung mesinnya. Nah gitu kan. Terus jangan dibasahi, karena ini memang kertas itu pasti menyerap air. Kalau dibasahi kan berarti pengaruh lah terhadap daya tahannya. Jadi 5J tadi, jangan dilipat, jangan dicoret, terus jangan diremas, sama jangan di staples, jangan dibasahi. Gitu. Tentunya ini menjadi bagian juga yang kita bersama untuk memperhatikan ya. Iya, iya. Pak Andre, selanjutnya dalam banyak informasi yang kami dapat, ada yang dikampanyekan dengan kris. Mereka itu diberi informasi apa itu, dan tentunya bagaimana bentuk kampanye hubungan dengan cinta, bangga, dan paham. Iya, jadi Pak Audi dan pemirsa, bukan berarti kris itu menggantikan uang tunai yang ada. Jadi dalam cinta, bangga, dan paham rupiah ini kan, rupiah itu di sini adalah mata uang kita gitu kan. Kris itu juga pakai rupiah. Kris nggak pakai dolar, nggak pakai pound sterling, pakai rupiah. Makanya masih inline, bahwa di sini kita mengajak masyarakat untuk menggunakan kris dengan mata uang rupiah gitu maksudnya. Jadi kita harapannya itu masyarakat kalau menggunakan kris, baik si pembayar maupun penerima pembayaran atau si penjual ini, mereka akan lebih paham gitu bagaimana mengelola uangnya masing-masing. Jadi si pembayar juga bisa jadi gampang melihat sudah berapa uang yang saya keluarkan. Si penjual sudah berapa uang yang saya terima hari ini, tanpa harus menghitung uangnya, sebenarnya itu sudah bisa. Jadi kita meningkatkan paham terhadap rupiah kalau untuk kampanye kris. Dan itu akan berelasi dengan efisiensi dan efektivitas administrasi pengguna sendiri ya. Dan barangkali ini salah satu bentuk dari kampanye cinta, bangga, paham rupiah itu Pak. Atau adakah informasi lain sehubungan dengan kris dan cinta, bangga, dan paham rupiah itu? Iya. Jadi biasanya kita memang jadiin satu gitu ya, antara JBP dan sosialisasi kris. Jadi karena tadi cinta, bangga, dan paham, untuk kris ini lebih relasinya kepada paham, karena bagaimana bijak melakukan penggunaan uangnya masing-masing. Selain itu harapannya rupiah ini juga bisa berjaya di luar negeri, karena kita sudah menjalin hubungan dengan beberapa negara ASEAN untuk penggunaan kris. Jadi krisnya Indonesia ini bisa
gunakan di sana. Jadi tapi mesti kan ada asas resiprokal ya. Jadi orang Indonesia menggunakan krisnya Indonesia, dan tentunya nanti bebannya kan pasti pakai rupiah. Tapi orang sana, orang Malaysia, Singapura atau Thailand menggunakan kris juga ya pakai mata uangnya sana. Jadi sama-sama lah selevel ini. Wah, senang sekali mendengar akan kampanye tentang bagaimana kris juga bisa menjadi alat dalam pembayaran dengan negara teman-teman kita kan, dan itu sesungguhnya inline juga dengan kami radio yang ingin juga bisa didengar di seluruh dunia karena platformnya digital, sehingga relatif pendengar juga dari yang dapat kami informasikan adalah dari Belanda, Amerika, dan juga di luar Manado. Sehingga ini catatan-catatan bahwa teknologi membantu efektivitas alat bayar dan membantu efektivitas sosialisasi terhadap bagaimana cinta, bangga, dan paham rupiah sendiri. Ini sangat informatif, dan tentu di akhir ini saya berharap ada pencerahan dari Pak Andre, terutama kepada relatif bagaimana cinta paham rupiah itu kepada anak-anak muda, karena merekalah yang akan menjadi pemeran utama dari bonus demografi ke depan. Dan strategi ini yang rasanya juga boleh dibagi. Jadi tadi ya sebenarnya ini jadi kayak kesimpulan itu. Jadi cinta rupiah itu ya menghargai uang secara physically, bagaimana menghargai rupiah itu uangnya itu dengan merawat dan menggunakan secara baik gitu. Jadi tadi dengan tidak merusaknya, tidak membuat ini menjadi cacat uang ini, dan uang ini jadi lebih awet sesuai dengan umurnya. Kalau diremas-remas gitu kan jadi cepat rusak gitu kan. Nah ini kita cinta karena di dalam kenapa kita harus mencintai, karena di situ tadi ada sesuatu yang bisa kita banggakan, bagaimana kayanya budaya kita, bagaimana jasa-jasa pahlawan kita, bagaimana indahnya negeri ini, bagaimana keragaman hayati ada di situ toh, ada hewan-hewan yang khusus di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi disitulah kita harus mencintai rupiah. Selanjutnya bangga, mestinya ya kita akan menggunakan uang itu di wilayah kita gitu. Syukur-syukur bisa diterima di tempat lain gitu kan. Intermezzo Pak Audi, di di Thailand kita bisa bayar pakai rupiah, mereka terima karena mereka tahu banyak wisatawan Indonesia yang pergi ke sana gitu kan. Jadi diterima. Jadi harapannya kita bisa selalu menggunakan uang rupiah dimanapun berada, terutama di wilayah Indonesia. Itu yang paling utama, wilayah Indonesia. Jangan sampai ada satu wilayah yang dekat dengan perbatasan lebih banyak menggunakan mata uangnya sana. Kalau itu terjadi, maka daerah itu akan dicaplok oleh sana. Ini wilayah saya karena pakai uang saya nih. Gitu. Kemungkinan jadi bisa seperti itu. Dan yang terakhir ini mengenai paham, ini tentunya berkaitan dengan paham atau bijak menggunakan rupiah, apakah bijak berbelanja, kemudian berinvestasi dan berkontribusi untuk usaha. Terutama sih saya tekankan, saya punya pemikiran begini, menabung itu hanya tempat sementara aja. Sebenarnya kita tidak perlu nabung, yang penting itu investasi. Dia toh tabungan nol tidak masalah, tapi investasi. Nah kalau investasi kan duitnya jalan sendiri. Nah gitu logikanya. Jadi kalau dulu kita marilah kita menabung, dah dibalik sekarang marilah kita investasi. Gitu. Tabungan itu hanya untuk pembayaran. Jadi tabungan itu seperti wallet. Jadi dompet yang tidak kita bawa kemana-mana karena tebel, tapi dompetnya ada di kartu atau di handphone. Itu. Saya rasa informasi ini sangat meliterasi. Ada yang progresif karena merubah paradigma menabung
suatu investasi itu perlu effort, dan tentunya Betul. apa yang sudah dilakukan Bapak dan teman-teman di Sulut tentu itu bagian daripada kita meliterasi bersama, dan kami tentu dari media akan bersama-sama dalam kegiatan ini. Pak Andri, terlalu banyak informasi yang telah diberi, sangat bermanfaat. Semoga kita mendapat hikmah bersama. Lister Radio Digital. Demikian obrolan bersama Andre Prasmuko, Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara.